kabar Roy? Baik. Ya. Bisa Anda ceritakan secara singkat kapan Anda datang ke Amerika terus sampai mendapat panggilan atau perintah deportasi? Saya datang di Amerika Serikat Desember 29 tahun 2002 dengan menggunakan paspor sama visa D2. Oke. Terus waktu itu karena saya melihat di sini untuk tinggal, karena izin tinggal cuma 6 bulan, jadi saya menanya-nanya ke orang gimana caranya kalau mau tinggal. Jadi persyaratan untuk di sini kalau 1 tahun, di bawah 1 tahun itu berhak mendapatkan perlindungan kan secara hukum di sini. Dengan saya tidak tahu namanya itu, untuk minta perlindungan di sini namanya asylum. Jadi itu memang syarat di Amerika kan, kalau datang di bawah kurun waktu setahun itu negara bisa melindungi dengan mendapatkan dengan mengajukan asylum. Jadi saya mengajukan itu baru 6 bulan lebih. Halo? Yes, ya terus Bang. Ya terus jadi saya dimintakan untuk jadi pertama masuk di waktu di bandara saya sudah langsung register kan. Jadi setelah diregister mereka sodorkan kamu harus mengajukan asylum. Ini nama-nama lawyer sudah ada di situ, sudah tercatat semua kan. Jadi dianjurkan untuk mengapply asylum. Jadi begitu saya tinggal di New Jersey, saya cari informasi dan saya mengajukan asylum. Jadi Anda masih dalam batas 1 tahun ya, waktu mengajukan suaka ya? Iya, itu jadi belum lewat 1 tahun. Saya mengajukan asylum itu bulan Juni tahun 2003, jadi ya kurang lebih 6 bulan ya. Dari Desember. Jadi terus akhirnya permohonan suaka ditolak. Begitu saya mengikuti court, ternyata saya tetap ditolak, Pak. Oke. Setelah saya ditolak, dengan keadaan status saya mengajukan appeal ya. Saya mengajukan naik banding terus. Naik banding. Tetap gagal juga. Setelah itu saya sudah tidak tahu lagi masalah status saya bagaimana. Dan begitu kejadian itu penangkapan, saya sudah lupa tahun berapa, di tahun 2006 ya. Di New Jersey itu. Di situ dari gereja Reformed Pak Joseph menolong atau membantu warga negara Indonesia itu, baik keluarga yang sudah ditinggalkan dan orang-orang lain itu, yang sebagian ditampung di gereja-gereja. Setelah itu dia mengajukan, saya tidak tahu bagaimana Pak Joseph mendapat jalan keluar, bahwa orang-orang yang sudah ditolak itu untuk mengajukan order supervision itu. Jadi Pastor Seth punya kesepakatan khusus dengan imigrasi Amerika bahwa orang-orang Indonesia ini bisa tinggal sementara dan bekerja di Amerika, begitu ya? Iya. Jadi dengan jalur order supervision. Nah, itu order supervision. Pertanyaan saya sebenarnya untuk begini Pak. Terus setelah sekarang yang bergejolak itu, jadi dengan perjuangan Pastor Seth ini melalui Kongres mengusulkan untuk warga negara Indonesia itu dalam kurun waktu dari tahun 1995
sampai 2002 itu supaya mendapat perlindungan kan, tidak dipulangkan. Ya, terus yang dengan maksudnya dengan warga-warga negara yang sudah mendapatkan status di sini, yang sudah ada green card atau citizen, untuk mensupport kan orang-orang yang sudah diancam untuk dipulangkan. Yeah. Nah, sekarang Pak, ya dari pihak pemerintah di sini, dari konsulat KJRI New York itu, ya saya sendiri mendengar bahwa bagi mereka yang mengajukan asylum itu, begitu pulang ke Indonesia, maka sudah malah mendapat hukuman 5 tahun penjara. Oke. Anda tahu nggak sumbernya siapa? Saya dengar sendiri juga, Pak. Saya punya rekaman juga video. Tapi ya karena rekamannya agak jelek, jadi yang berbicara itu salah seorang pegawai dari konsulat KJRI, dan juga salah seorang anggota perwakilan di New York, New Jersey. Anggota dari apa? Konsulat. Satunya lagi dari New Jersey, siapa itu? Oh, bukan New Jersey, maksudnya perwakilan. Apa itu? Perkumpulan warga Kristen itu. Jadi dia mengumumkan. Dia mengatakan bahwa kalau Anda bisa pulang, itu tidak, maksudnya negara akan menjamin. Anda tahu namanya? Saya tidak mau menyebutkan, saya tahu orangnya, Pak. Oke. Jadi orangnya, ini orang konsulat ya? Orang konsulat? Orang konsulat dan dan juga dari perwakilan. Oke. Perkumpulan. Katanya kalau itu, katanya di Indonesia itu ada undang-undangnya. Tetapi dia mengatakan bahwa selama ini kan tidak ada yang dihukum karena pemerintah Indonesia katanya menutup mata. Oke. Apakah sekarang kalau kita pulang, Pak, apakah mereka akan jamin? Ngomong-ngomong, Anda punya anak? Ngomong-ngomong, Anda punya anak yang kelahiran Amerika? Saya kawin dengan istri saya yang punya anak, yang sudah punya anak, Pak. Jadi step children lahir di Amerika. Oh, I see. Jadi, I see. Oke. Istri Anda orang warga negara Amerika atau? Istri saya warga negara Indonesia. Oh, oke. Tapi anaknya mempunyai 4 orang anak. Oh, oke. Semuanya kelahiran Amerika? Yang 1 kelahiran Indonesia, yang 3 kelahiran Amerika. Oke. Dan sekarang sementara mengikuti untuk syarat 10 tahun di Amerika kan cancellation removal, Pak. Ya, cancellation of removal ya, pembatalan untuk pembatalan deportasi, Halo? Yes, ya, Pak. Ya, silahkan. Jadi sekarang dia sementara mengikuti court, jadi belum ada keputusan, Pak. Oh, oke. Anda bilang tidak. Anda masih mengikuti court? Kenapa? Halo? Yes. Anda masih mengikuti court? Saya masih wajib lapor, Pak. Oh, Anda masih wajib lapor. Tapi yang Anda bilang tadi, siapa yang masih di court? Oh, istri saya masih sementara courtnya belum selesai. Oh, istri saya. Oh, istri Anda sedang masih persidangan istri Anda di pengadilan imigrasi masih berjalan untuk cancellation of removal begitu ya? Oke. Ya, oke. Alright, oke, Pak. Terima kasih Pak Roy untuk waktunya. Jadi paling nggak kita tahu
gambaran beberapa orang Indonesia yang kasusnya sedang hangat. Oke, terima kasih. Jadi, oke, sama-sama Pak. Hmm. Ya, Ya, selamat malam. ya malam, ya malam Pak.